Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fabriana. Saya berasal dari Opring D19, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep tauhid dalam Islam. Tauhid artinya adalah kepercayaan atau keimanan. Berarti tauhid dalam Islam artinya adalah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya. Dahulu di Mekah banyak orang yang menyembah agama selain agama Islam. Mereka menyembah berhala. Dan banyak juga di antara mereka yang menyembah agama selain agama Islam, dan banyak agama. Mereka disebut dengan politeisme. Mereka menganggap bahwa jika agama mereka lebih dari satu dengan Tuhan yang lebih banyak, maka mereka akan lebih mudah urusan dunianya, akan lebih tenang, lebih damai, lebih tentram, dan lain sebagainya. Namun apakah itu benar? Jawabannya adalah salah. Hingga pada suatu saat Nabi Muhammad datang sebagai risalah Islamiyah yang mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifat Allah. Nabi Muhammad mengajak dengan cara yang halus dan lembut agar umatnya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang kafir tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah mencaci maki dan mencela Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak putus asa begitu saja, dan dengan keteguhan hatinya dia terus berusaha untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu saat orang-orang kafir tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad, yaitu bagaimana Tuhan yang disembah oleh Rasulullah, apakah sama dengan yang kami sembah selama ini? Sehingga Allah menurunkan sebuah wahyu kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat banyak sekali maknanya yang sangat berarti, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan. Jadi, dengan ilmu tauhid kita akan lebih mengerti bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini harus kita ikat dengan kuat dalam hati dan pikiran kita agar iman kita tidak pudar, agar iman kita tetap ada dalam hati kita. Quran surat Al-Ikhlas ini memiliki makna yang sangat berarti. Dijelaskan dalam riwayat Al-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda bahwa kebaikan kabarkan kepada orang yang selalu membaca Al-Ikhlas bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sebagai bentuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Selain itu, dalam surat Al-Ikhlas yaitu 1-5 tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Allah Maha Esa, Allah adalah tempat kita untuk menyembah dan tempat untuk kita untuk bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, juga Allah tidak akan pernah setara dengan makhluknya. Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa dapat membersihkan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya, yaitu yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya, karena tersebut telah dinodai oleh tangan manusia. Maka dari itu kita harus menguatkan ilmu tauhid kita, yaitu keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak pernah runtuh keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam kita harus saling toleransi, kita tidak boleh musyrik, kita tidak boleh keluar dari agama Islam, dan kita harus selalu menjaga keimanan dan ketakwaan hati kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.